Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmawati, absen 30 kelas 10 IPS 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab proses integrasi Nusantara. Integrasi adalah proses penyatuan atau proses untuk membuat sesuatu menjadi utuh kembali. Integrasi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya integrasi akan melahirkan satu kekuatan bangsa yang ampuh dan segala persoalan yang timbul dapat dihadapi bersama-sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wujud konkret dari proses integrasi bangsa. Proses integrasi bangsa Indonesia mengalami kemajuan sejak proses Islamisasi. Ulama-ulama dari Minangkabau misalnya, sudah berhasil mengislamkan saudara-saudara kita di Sulawesi. Begitu juga ulama Sulawesi juga telah berperan dalam mengislamkan saudara-saudara kita di Bima, Nusa Tenggara, Kepulauan Riau, dan sebagainya. Begitu juga ulama dari Jawa Timur telah mengislamkan Ternate dan Tidore. Integrasi suatu bangsa merupakan suatu proses historis yang penting. Integrasi terjadi dalam suatu proses yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kita merasa sebagai satu bangsa karena ada keterikatan budaya satu dan lainnya, ada persamaan kepentingan, menggunakan bahasa yang sama, ada persamaan identitas, dan ada solidaritas sebagai satu bangsa yang sama. Semakin sering terjadi hubungan, kontak budaya, dan pergaulan antar golongan suku bangsa di Indonesia akan semakin baik guna terbentuknya identitas bangsa. Melalui komunikasi yang terbuka antar suku bangsa, maka sikap prasangka, sentimen kesukuan atau kedaerahan lambat laun dapat dihilangkan. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu faktor yang memengaruhi proses integrasi Nusantara. Yang pertama, peranan para ulama dalam proses integrasi. Ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Tidak hanya sebagai figur ilmuwan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator, dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Para ulama juga berperan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya. Peranan para ulama dalam proses integrasi Nusantara yaitu 1. Ajaran agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. 2. Islam mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, proses ajaran Islam memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Di Jawa sendiri ajaran Islam disebarkan oleh para wali. Mereka dikenal dengan sebutan Wali Songo karena berjumlah 9 orang. Pada dasarnya, Wali Songo merupakan Dewan Mubalik. Kesembilan diantaranya adalah 1. Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Surabaya, Jawa Timur. Kedua, Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim di Tuban, Jawa Timur. Ketiga, Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin atau Raden Khosim di Lamongan, Jawa Timur. Keempat, Sunan Giri atau Raden Paku di Gresik, Jawa Timur. Kelima, Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Keenam, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Ketujuh, Sunan Kudus, Raden Jafar Shodiq di Kudus, Jawa Tengah. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Syahid di Muria, Jawa Tengah. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Cirebon, Jawa Barat. Di samping Wali Songo, masih ada beberapa ulama atau mubalik yang sangat berperanan dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Di antaranya Sunan Bayat, Sunan Geseng, Sunan Pawoto, Sunan Ngudung, Syekh Subakir, Syekh Mojo Agung, dan Syekh Siti Leher. Dalam bidang kebudayaan, umat Islam mempunyai ciri yang khusus pula dari budaya material atau material kultur dalam kehidupan sehari-hari, sampai kepada budaya spiritual atau spiritual kultur. Bahkan, sampai sekarang kita masih bisa menyaksikan berbagai kesinambungan tertentu antara tradisi Islam dengan tradisi budaya spiritual pra-Islam yang sedikit banyak diwarnai tradisi Hindu-Buddha dan bahkan tradisi keagamaan lokal. Contohnya saja seperti pada bangunan Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah, Masjid Cheng Ho di Surabaya, dan Masjid Gede Kauman, Yogyakarta.
Yang kedua adalah peran perdagangan antar pulau. Pelayaran dan perdagangan antar pulau di kawasan Nusantara memiliki peran penting dalam proses integrasi bangsa Indonesia. Peranan tersebut dapat dilihat pada 3 hal penting seperti menghubungkan penduduk satu pulau dengan lainnya. Dalam pelayaran dan perdagangan, laut memegang peranan yang sangat penting. Laut digunakan sebagai jalan bebas hambatan yang bisa digunakan oleh penduduk pulau manapun. Laut merupakan jalan penghubung sekaligus sebagai pemersatu penduduk yang tinggal di Kepulauan Nusantara. Misalnya, para pedagang dari Jawa berdagang ke Palembang, atau para pedagang dari Sumatera berdagang ke Jepara. Hal ini menyebabkan terjadinya proses integrasi antara Sumatera dan Jawa. Para pedagang di Banjarmasin berdagang ke Makassar atau sebaliknya. Terjadilah proses integrasi antara masyarakat Banjarmasin dan Makassar. Dan masih banyak lagi proses integrasi Nusantara dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Kedua adalah proses percampuran dan persebaran budaya satu daerah terhadap daerah lainnya. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, sebagian kegiatan perdagangan di Nusantara dialihkan ke Aceh, Banten, Makassar, Gresik, dan lain-lain. Kegiatan perdagangan antar pulau mendorong terjadinya proses integrasi yang terhubung melalui para pedagang. Proses integrasi itu juga diperkuat dengan berkembangnya hubungan kebudayaan, bahkan juga ada yang diikuti dengan perkawinan. Yang terakhir adalah peran bahasa. Setiap suku memiliki bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan bahasa dapat mempersulit dalam perdagangan antar pulau atau bangsa. Oleh sebab itu, bahasa menjadi sarana yang paling penting dalam perdagangan antar pulau atau antar bangsa. Awalnya, bahasa yang digunakan sebagai bahasa perdagangan adalah bahasa Melayu. Hampir di semua pelabuhan perdagangan di Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dagang. Hal itu disebabkan bahasa Melayu sejak zaman kuno sudah menjadi bahasa resmi negara Melayu atau Jambi. Bahasa Melayu ternyata juga digunakan oleh para pedagang dari timur Indonesia. Dengan demikian, bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh para pedagang di Nusantara. Proses integrasi bangsa Indonesia yang dimulai sejak abad ke-16 sampai abad ke-19 dan diteruskan pada abad ke-20 melalui gerakan kebangsaan sebenarnya tidak berakhir sampai terbentuknya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, melainkan terus berlanjut sampai sekarang. Faktor pemersatu terpenting di antara berbagai suku bangsa Nusantara adalah Islam. Islam mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa dan menjadi identitas yang mengatasi batas-batas geografis, sentimen etnis, identitas kesukuan, adat istiadat, dan tradisi lokal lainnya. Tentu saja, sejauh menyangkut pemahaman dan pengamalan Islam, terdapat pula perbedaan-perbedaan tertentu terhadap doktrin dan ajaran Islam sesuai rumusan para ulama, bukan dengan identitas suku bangsa. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.